infrastruktur besar seperti kereta cepat Jalan Bandung atau KJB Tol Trans Sumatera, waduk dan PLTA. Kritik terhadap Kaldor Hicks. Beberapa kritik yang muncul terhadap kriteria Kaldor Hicks antara lain masalah distribusi. Kaldor Hicks tidak memperhatikan bagaimana manfaat biaya terdistribusi di antara kelompok masyarakat. Kebijakan yang menguntungkan kelompok kaya dan merugikan kelompok miskin tetap dapat dianggap efisien. Kompensasi hipotesis. Kriteria ini hanya menekankan potensi kompensasi, bukan realisasi kompensasi, sehingga tidak menjamin keadilan. Perbedaan dengan Pareto efisiensi. Perbedaan mendasar antara Pareto efisiensi dan Kaldor Hicks efisiensi terletak pada fleksibilitas dalam mengakomodasikan pihak yang dirugikan. Pada kriteria Pareto, kebijakannya hanya sah dianggap lebih baik jika tidak ada satupun individu yang mengalami kerugian. Sementara itu, Kaldor Hicks lebih menekankan pada kemampuan untuk melakukan kompensasi, bukan pada realisasi kompensasi itu sendiri. Artinya, meskipun pihak yang dirugikan tidak benar-benar menerima kompensasi, kebijakan tetap dapat dianggap sebagai efisiensi sepanjang manfaat. Konsep dasar analisis kebijakan. Analisis kebijakan merupakan suatu proses sistematis untuk menilai, membandingkan, dan memilih alternatif kebijakan yang dianggap paling sesuai untuk mencapai tujuan tertentu. Metode analisis kebijakan yang digunakan berfokus pada analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis atau CBA yang dikombinasikan dengan kerangka Kaldor Hicks criterion. Tujuan utamanya yaitu adalah mengukur apakah suatu kebijakan pembangunan infrastruktur membawa surplus sosial bersih yang cukup signifikan sehingga dapat dianggap layak dilaksanakan meskipun terdampak pihak yang dirugikan. Identifikasi stakeholder dalam kebijakan. Yang pertama, pemerintah pusat sebagai perancang kebijakan dan penyedia dana melalui APBN atau kerjasama dengan investor. Yang kedua, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam koordinasi lapangan termasuk pembesaran lahan. Yang ketiga, masyarakat terdampak langsung. Kelompok yang tanahnya terkena penggusuran, usaha kecil menengah di sekitar jalur pembangunan dan komunitas lokal. Yang keempat, investor swasta dan BUMN, pihak yang menanamkan modal memperoleh keuntungan dari operasional proyek. Yang kelima, lembaga keuangan internasional seperti China Development Bank dalam kasus KCJB yang memberikan pinjaman untuk proyek. Yang keenam, LSM dan kelompok masyarakat sipil berperan sebagai pengawas independen terkait dampak lingkungan dan sosial. Yang ketujuh, pengguna jasa, masyarakat umum yang akan menikmati manfaat dari adanya infrastruktur baru seperti penurunan waktu tempuh atau biaya logistik. Yang kedelapan, pendekatan evaluasi kebijakan dengan Kaldor Hicks. Dalam evaluasi berbasis Kaldor Hicks, langkah-langkah yang ditempuh meliputi: yang pertama, menghitung total manfaat dan total biaya proyek. Yang kedua, membandingkan surplus sosial bersih. Yang ketiga, menganalisis potensi kompensasi. Yang keempat, menilai distribusi dampak. Melaporkan secara terbuka perkembangan keuangan proyek agar publik memiliki kepercayaan.